Okay, hi everyone. Ya, lama Hai, nggak ketemu ya. mm, Finally we meet each other. And today's topic is passive voice. Nah ini saya seperti udah bilang kemarin, ini lebih menekankan sama ini kalian ya apa? Kalau kalian lebih tertulis sih, ya the passive voice, jadi lebih lebih tertulis untuk kalian. And the things that we are going to discuss the most is present simple sama past simple. Jadi yang lebih sering dipakai untuk kalian itu. Biarpun sebenarnya semua tenses bisa dibikin pasif. Cuma mengingat kalian lebih banyak bergerak di laporan sama manual kan, sesuai dengan apa bidang pelajaran kalian. Jadi lebih banyak ke yang eh, present simple passive sama past simple passive gitu. Oke. Nah, oke, these are the examples of passive in everyday use. Jadi ini penggunaan kehidupan sehari-hari. Misalnya di comic strip ini yang sebelah sini, I was shocked too. Nah ini dia. Kalau ini udah kelihatan ya, ini untuk bentuk past simple karena ada kata was-nya di sini. Kemudian kalau yang ini gimana? Menurut kalian nih, ini present atau past? Yang no dogs allowed on beach. oh, mm, Ini bentuk Present kayaknya. kayaknya present ya. Iya, memang ini present. Kemudian ini ada yang diilangin. Ada yang tahu nggak apa yang hilang? Ini kan sudah kita bahas kemarin sebenarnya ya. Struktur ar, utamanya dia itu be plus verb 3. Nah, ada yang hilang di sini. arnya Ya, R-nya hilang. Tapi apakah ini salah? Enggak juga. Jadi, ada S. hmm, ya, jadi sebenarnya nanti kalau sudah penggunaannya lebih apa ya, lebih advance lagi, nanti tuh kita bisa hilangin B-nya. Tapi konteksnya harus bener ya, kalau enggak nyambung gitu loh. Nah itu, nanti kita bisa hilangin B-nya. Jadi langsung no dogs allowed on beach. Kayak gitu. Nah ini dia, kemudian ke sini dulu yang ke bawah ya. Parents. Socks must be worn while in Ronald's play place. Nah di sini bentuk pasifnya ada itu pakai must be. Ini bentuk present tapi dia mainnya di modal. Masih inget nggak ya modal kan yang ada can be must should gitu, yang menambahkan artian terhadap kata kerja begitu. Ya dari kata where ya. Ini dia. Kemudian kalau misalnya ke sini dulu, no movie should be reduced to this. Kan ini ada kata should lagi, ini temannya juga. Dia pakai modals juga. Kemudian kalau yang ini mirip yang atas sendiri nih, English spoken here. Ini yang hilang apa ya? Ada yang tahu? Is. Sip. Yang hilang is, dihilangkan. Jadi kita sebutnya namanya omission. Omit itu berarti menghilangkan bagian yang uh, sudah jadi pengetahuan umum gitu loh. Ya. Jadi biarpun Halo, kita halo, halo, halo. halo juga Rifkar. Jadi kalau misalnya kamu baca yang atas ini yang no dogs allowed sama English spoken here, itu kalian tahu bahwa A yang hilang itu is-nya atau yang hilang di sini tuh R-nya. Gitu. Jadi yang sudah jadi pengetahuan umum gitu loh. Nah, itu boleh dihilangkan. Tapi kalau kayak begini itu nggak bisa karena dia kan konteksnya kan pembicaraan saat itu doang. Jadi sebaiknya jangan dihilangkan. Next, ada warning, English teacher, your grammar may be corrected at any time. Yeah, I know this one though, and I apply it anyway, gitu loh. For me, there is no such thing as English teacher being the correct one, you know. Kita kan juga manusia lah. bisa bisa aja setiap saat saya bikin kesalahan gitu loh. Oke, jadi your grammar may pakai, nah ini sama lagi ya. Ada yang must be tadi, ada yang should be. Nah ini kita pakainya maybe. Oke. Nah ini yang bentuk yang tidak akan kita pelajari, yaitu present
continuous ya. Di sini ada pakai are, ada being, watch. Nanti kita nggak pakai ini. Tapi sekarang kalian lihat dulu bahwa ada yang bentuknya di present continuous. Dan itu ada being-nya, ada verb nya juga. Nah ini yang being, kalau kalian penasaran being-nya itu dari mana, ya verb ing-nya jadi begini gitu loh. Karena kan tetap verb-nya kan mereka maunya verb 3, nggak mungkin dong udah ada verb ing masih kasih verb 3 lagi, double-double dong jadinya. Jadinya itulah cara ngakalinnya jadi kasih being begitu. Oke, kita lanjut ya. Next. Nah, ini adalah PowerPoint yang kedua yang saya kasih di minggu kemarin ya. Jadinya nggak usah dicatat, nggak usah dihafal, dilihat aja. Next, ini dia cara bikinnya. Dan kapan kita makainya. Ini sebenarnya sudah kita bicarain kemarin. Yang pertama kalau kalian sendiri kebutuhannya adalah untuk pelaporan. Karena pelakunya nggak penting, karena kan yang ngelapor kan kalian kan. Berarti kan nggak perlu diulang-ulang dong gitu loh. Ya kan? Nggak perlu kan, misalnya nanti Rifkart sama Bensky satu tempat kerja misalnya. Kemudian kalian berdua bikin laporan, kan nggak mungkin dong berkali-kali diulang. Rifkart dan Bensky, Kifat dan Bensky kan nggak mungkin. Jadinya cukup menggunakan bentuk pasif begitu. Kemudian, nah ini when the agent is unknown. Contohnya kalau misalnya kita bilang, kayak rice, people in Indonesia eat rice. Kemudian kita pingin bikin kalimat itu jadi pasif, gitu ya. Contohnya people in Indonesia kan kita nggak jelas ya siapa gitu. Ya yang penting kan Indonesianya aja kan. Jadi people-nya bisa kita hilangkan gitu. Jadi kayak ini, flats are sold by flat sellers. Flats tahu kan? Sebentar saya ganti ininya dulu ya. Share-nya saya ganti dulu. Udah kelihatan belum? Ini Word dokumen. Kelihatan nggak? Putih doang sih. Yeah. Misalnya saya mau bikin pasif dari ini ya. People sell flats. Flats ini sandal ini ya. Ini saya ambil dari yang tadi. Saya gedein deh. Nah kalau saya mau bikin pasif, kan berarti saya harus bedain dulu kan. Misalnya ini subjek, saya kasih apa ya, hijau misalnya gitu. Terus ini verbnya, terus ini objeknya. Nah kan yang saya tukar kan yang sama-sama hijau ini kan. Nah berarti saya akan tulis di depannya flats dulu. Terus rumusnya kan B plus verb 3 ya. Salah. Nah ini dia. Nah sel ini kan verb 1, jadi kan saya di simple present. Berarti B-nya saya pakai apa? Yang 3 apa yang 2? Is MR apa was were? Yang 3 apa yang 2? Kalau itu simple present. Gimana? Pakai is MR ya. Kan ada 3 tuh. Nah karena ini flats jadinya kita pakainya are. Oke, good. Yap, sip. Nah selnya ini sekarang. Selnya jadi verb 3. Sel itu verb 1 kan. Verb 3-nya jadi apa? Kebetulan sama sih sama verb 2-nya kalau kalian lupa. Plus ed berarti. Iya, jadi spellingnya gimana? Spell dieja. Jadinya S P S S apa? Tadi udah bener tadi. Ayo. Jadinya 4 huruf juga. SO. And then? LD. Yep. LD. Oh akhirnya. Ya, gitu ya. Ini. Saya kasih warna beda deh, kuning. Sama ini berkombo mereka ya. Rumusnya di situ gantinya gitu.
ini yang hijau ini yang dibalik. Nah, yang kuning ini yang rubahnya pakai ini gitu loh. Nah, berarti are sold, jadi udah beres ya. Terus kan tinggal people-nya ini jadi masalah nih. Here-nya kenapa nggak saya sentuh? Karena here mau ditaruh di depan, tengah, belakang nggak ngefek. Ngerti ya? Ini yang pernah saya bilang kemarin. Kadang siswa itu cenderungnya kalau udah begini, here-nya tuh kamu taruh ke depan, terus kamu anggap itu udah selesai gitu loh. Itu yang jadi masalah di situ sebenarnya, nggak bisa. Makanya kalau buat saya suruh tutup mata sama ini. Udah nggak usah disentuh-sentuh, bandel kamu kalau kamu nyentuh gitu. Oke, jadi ini sudah, saya akan blok dulu pakai hitam. Ya, ini by the way ini kan video ya, jadi nanti kalian bisa lihat, kalian bisa ulang lagi sendiri. Nah, sorry, maaf, kok yang saya hapus malah yang itu ya. I'm sorry, seharusnya ini yang saya hapus ya. Yang saya hitamin ini. Nah, berarti kan tinggal people. Nah, ini yang tadi dibilang, when the agent is unknown, kita kan nggak tahu. Seharusnya kan memang kita nulisnya gini. Pay people kan. Tapi people itu siapa gitu kan. Nggak jelas gitu. Nah, itu tidak perlu dimasukkan. Cukup diselesaikan aja. Dek, begini, selesai, tamat. Begitu cara bikinnya. Dan sekaligus saya mau jelasin tentang the agents are not important. Sorry. Oke, kelihatan ininya yang sekarang? Yang tadi ini? Nih ya. Ya, Flats dan are sold. Nah, selesai kan? Jadi kan? Gitu. Nah, kayak begitu ya. Nah, nanti kalian geraknya di bagian yang kayak begini-begini. Flats are sold. Nah, and was given a kiss. Gitu-gitu. Nah, ini yang dua ini saya udah jelasin, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu when we want to give importance to the object of the active voice. Nah, kayak misalnya sini, jadi kalau misalnya objeknya jauh lebih penting, yang ingin kita fokusin objeknya, kita bikin pasif. Contoh kamu mau bilang, apa ya? Misalnya mau bicara masalah inventor atau penemu-penemu gitu kan, biasanya kan kita lihat dulu kayak Apple-nya, produk Apple-nya gitu loh, daripada orang yang bikin gitu kan. Gitu. Orang yang bikin sih penting, cuma kita pengen nekanin, oh ini loh barang yang ditemukan tuh ini gitu. Nah kayak gitu. Kita bisanya bikin pasif kalau kayak gitu. Kemudian yang terakhir, the passive is used more in writing informal speech. Nah ini dia yang tadi saya sempat, minggu kemarin ya saya sempat ngomong sedikit, kenapa penting buat kalian, karena kalian di sini nih, kalian di writing-nya ini. Oke, untuk pembuatan laporan. Begitu. Oke, untuk yang kapan makainya bisa ya. Tadi saya udah sempat kasih contoh cara bikinnya. Nah ini dia yang tadi saya sempat berbagi sama kalian. Sebenarnya lebih enak kalau kita belajar itu di kelas. Kenapa? Kalian bisa coret-coret di kertas soalnya. Itu saya saranin nanti kalian istilahnya kalau misalnya saya kasih misal dokumen gitu ya, Word doc, itu kalian bikin coret-coretan kayak begini kalau masih di awal-awal. Nanti kalau sudah terbiasa, nanti secara otomatis otak kalian akan bikin ininya kok, bikin coret-coretannya sendiri kok. Oke, kembali saya terangkan yang ini ya. Someone cleans the street every day. Nah, kalian lihat di sini mereka kasih warna ya. Oke, someone-nya hitam, sini subjek, cleans-nya verb-nya, kemudian the street-nya tuh objek, everyday-nya. Kalian lihat everyday kembali lagi nggak disentuh-sentuh, diemin aja di belakang. Oke, kita mulai. Jadi the street dulu, kalian taruh ke depan, ke sini. Berarti kan tinggal sisa someone cleans. Masuk deh, kerjain yang ini kan, yaitu verb-nya. Nah di sini ada be sama verb 3. Ya, nama aslinya verb 3 itu past participle. Kalau kalian sempat cari-cari soal nanti di internet, kok nggak ada namanya verb 3? Ya, nama aslinya adalah past participle atau PP. Nah itu, cleans.
The streets kan tadi kan ini kan cleans berarti kan dia simple present ya. Makanya dia pakainya di sini are karena ada the streets, ada s-nya nih di sini. Are, nah clean sendiri verb 3-nya adalah plus ed. Baru kemudian everyday. Nah, sekarang saya masuk ke yang simple past ya. Columbus discovered America in 1492, sorry. Nah, sama juga sistemnya, kita bedakan ini subject, the verb 2 ya. Kemudian ini America. Seperti biasa objeknya pindah ke depan dulu. Terus discovered ini kita harus rubah jadi be sama verb 3. Enaknya sih verb 3 sama verb 2 kalau misalnya pakai ed begini itu nggak berubah. Jadi mereka sama. Enak kan? Tinggal to be-nya aja yang kita puyeng nih. Nah, America itu adalah singular. Jadinya was. America was discovered. Nah, Columbus ini karena dia ada namanya, kita nggak bisa kayak yang someone ini. Nih someone kan bisa kita hilangin tuh. Tapi kalau buat ini nggak bisa karena posisinya ada namanya gitu loh. Jadi kita pakai kata by. Columbus in 1492. Begitu. Nah, sampai di sini gimana? Saya bertanya dulu deh. Gimana guys? Ngerti nggak? Atau masih puyeng? Gimana? Paham, Miss. Paham ya? Amin, mudah-mudahan bisa beneran. Serius, ini saya benar-benar berharap kalian bisa. Soalnya ini kalau misalnya kalian tahu dasar dari ini dulu, sebenarnya mau dikasih ke tenses apapun, nggak akan bingungin gitu loh. Tuh, yang penting tahu konsep dasarnya itu pakai be plus verb 3. Saya kan nggak bahas yang ini karena kita nggak masuk ke sini ya. Nggak masuk yang ini. Nah, sekarang saya mau masuknya tapi yang ini. Nah, kalau kalian mau tahu, ada yang namanya double object. Atau kalau di bahasa saya belajar dulu namanya direct object sama indirect object. Jadi objeknya yang langsung, maksudnya langsung tuh benar-benar langsung di belakangnya kata kerja. Contohnya ini. Ya kan? Habis kata kerja ini, dia langsung ada objek. Tapi ada juga indirect object yang di belakangnya masih ada lagi. Nih lihat nih. I bought him a present. Gitu. Nah, kalau yang kayak begini, kalian sebenarnya bisa bikin dua. Kalian bisa mau tarik ininya atau mau tarik yang ini. Tapi kalau misalnya kalian narik yang ini, bikinnya kayak jadinya kayak begini. Nah, kalau kalian narik yang ini, itu nanti akan jadi sedikit beda, kita harus nambahin sesuatu. Coba saya ini dulu ya, I bought. Oke, kita ganti slide dulu ya, saya mau kasih lihat dulu. Tadi, wait. Nah, ini dia. Tadi kan ditulisnya di situ I bought. Ya. I bought. Present gini ya. Okay. Ya, oke. Nah, ya. Tadi yang pertama kita coba ya, logikanya masuk nggak sih, penjelasannya bener nggak sih gitu. Kita coba aja. Versi 1. Berarti kita warnain dulu aja ya. Ininya hijau kayak tadi. Kenapa hitam? My God, salah saya. Sorry. Kalau Tunjuk aja, Miss. Gak apa-apa, santai. Ini beginilah susahnya nggak pakai mouse, tau nggak sih? Nah ini. Kemudian ini verbnya ya, kita kasih kuning supaya nanti rumusnya diingat. Nah ini berarti jadi satu paket ya, presentnya jadi satu paket. Saya kasih dia hijau juga karena dia kan kata benda. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah yang him-nya dulu. Nah, ingat ya, him itu posisi objek loh. Kita nggak bisa taruh him di depan. Kalau di depan dia berubah jadi apa? Pakai H juga sih, 2 huruf. Ayo. Him. Jadinya? He. Ya. Oke, good. Berarti ini sudah. Sekarang dari kata bought. Berarti kan kita pindah ke sini lagi yang kuning ini. B-nya apa? Berarti yang
2 kan? Was atau were? Yang mana nih? Was. Was, oke. Nah, kebetulan untuk both, untuk verb 2 sama verb 3-nya bentuknya sama persis. Oke. Oke. Lanjutnya. Tetap ya, nggak berubah tadi. Sorry. Benar nggak sih? Sama nggak sih? Sebentar saya coba lagi. Ya. Sama nggak sih? Atau saya salah? Kita lihat. Ya, sama ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang tadi. Yang versi kedua. Kali ini saya mau kasih a present-nya di depan. Berarti sini kan. Oh. Oke. Ininya sama ya, berarti saya tinggal copy paste kan. Nah. Ya. Presentnya enggak dong. Kan udah di depan nih. Berarti kita masih ada punya I, both sama him. I sama him. Nah, ini kan berarti tetap di belakang kan. Cuma kan kalau cuma kita diemin begini agak aneh kan. Jadi kita tambahin for. Ini bisa for, bisa to, tergantung konteksnya ya. Gitu. Biasanya kita sih nggak bilang kalau kita beli kitab yang beliin gitu loh. Tapi kalau kalian merasa itu perlu tercantum ya sudah tulis gitu. Kalau kalian merasa penting loh. Ya, tapi bisa kita nggak ngomong sih kalau kita yang beli. Ups gitu, diem-diem aja kan. Gitu. Ya gitu, dua-duanya benar gitu loh. Kalau menurut saya malah yang lebih sering yang dipakai malah yang nomor 2 ini. Karena kayaknya lebih luas gitu. Jadi gitu ya, itu yang namanya double, itu tadi, double object. Yang ini namanya direct object, ini indirect object. Jangan khawatir, saya nggak akan nanyain apa yang itu ini yang indirect object yang mana, indirect object yang mana. Jadi kalau misalnya saya kasih soal kayak begini, terserah kalian mau pakai cara 1 atau cara 2. It's up to you. Oke? Karena dua-duanya benar gitu loh. Mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Mana ini tadi? Oke. Mudah-mudahan udah ada latihan. Nah, ini dia contoh-contohnya. Dulu saya harus belajar tuh, kalau kalian kan belajarnya cuma 2 ya, saya tuh belajarnya harus semuanya ini gitu. Waktu dulu kuliah harus ngerti semuanya, dan saya harus bisa jelasin ke orang lain, kayak gini aja. Mabok-mabok lah. Tapi ini kayaknya belum semuanya deh nih. Iya, perfectnya belum. Perfect continuous yang belum ada. Perfect continuous yang belum ada. Nah, ini dia. Ini yang nggak tahu kenapa yang paling susah, yaitu kalau ada duda sama did-nya, itu jangan kalian masukin lagi gitu loh. Jadi kalian tinggal bikin negatif tapi dari sini. Kita bikin contoh sendiri yuk. Mau yang mana nih? Yang 1 atau yang 2? Yang they didn't sell all the ticket itu aja ya, coba ya. Ya kita coba ya. Nanti kalau dirubah-rubah sedikit kalimatnya boleh lah. Sorry, ini saya enter dulu ya biar agak agak nutup dikit. Oke, sini. They didn't sell all the tickets for the concert. Ini ya. Oke. Nah, kembali lagi. Pertama kali kalau ngeliat kayak begini jangan panik dulu. Subjeknya mana ya? Running out of time. Masih cukup lah 10 menit. Kemudian ada ini didn't sell, ini jadi satu paket juga nanti harus kita rubah. Kemudian all the tickets for the concert ini jadi satu. Gitu. Karena kalau kita cuma bilang all the tickets, bisa sih, tapi
Gimana? Kalian lebih suka panjang begini apa kita pisah all ticket saja? Uh, Kalian lebih suka yang fine. mana? Coba saya kasih no color dulu. All the tickets. Aja. Mendingan sama semuanya aja lah ya. Semuanya aja deh. Oke. Kita lihat nanti kalau agak aneh baru kita rubah ya. Mm-mm. Oke. Sebenarnya sih itu dia adverb of purpose sih. Tapi kembali lagi seperti saya bilang kalau yang here itu kan adverb of place, adverb of manner gitu tuh kita bisa taruh di depan, tengah sama belakang. Jadi enak banget kita bisa kreasi sendiri gitu. Oke, kita mulai ya. Kenapa warnanya saya samain semua? Ampun dah. Pusing, udah mulai pusing saya. Oke, kita mulai ya. Berarti yang dipindah ke depan kan yang all the tickets for the concert ya. Ini dulu. Oke. Ini berarti saya temuin dulu sekarang. Udah, kan di sini ada. Terus untuk rumusnya adalah B plus verb 3. Jangan lupa nih. Dulu tuh pernah waktu ulangan ya, anak murid saya tuh dia langsung begitu kertas saya bagi langsung dia nulis, Miss saya nulis rumus dulu ya. Biar gak lupa katanya dia. Jadi bilang, jadi saya gak mau nyontek ya Miss ya gitu. Oke. Ya tapi terserah sih kalau mau gayanya seperti itu, tapi ya itu tadi fair and square aja, jujur aja gitu. Lanjut. All the tickets for the concert sudah keluar. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, didn't-nya ini jangan dipakai ya, karena kan kita udah ada apa tadi? Tiket sini loh. Nah kan, berarti lebih dari satu kan? Kita berarti pakai was apa pakai were? Karena kan udah jelas-jelas didn't kan di situ. Tadi kan jelas-jelas ini didn't. Kita jadinya pakai were ya. Nah, kan ada not-nya, jadi tinggal masukin aja. Sell jadinya tadi sudah, yaitu nah dia. Nah kembali lagi kalau they-nya nggak jelas, ya nggak usah dimasukin gitu loh. Sekarang kita lihat jawabannya mereka gimana. Kayaknya sih bedanya di subjeknya doang sih. Sorry. Oke, mereka nggak masukin for the concert-nya. Bener kan? Gitu kan? Sama kan? Tuh. Gitu ya. Jadi jangan panik. Loh ini does did-nya ngilang kemana? Ya kan udah ada is am or atau ada was were. Jadi nggak usah lah gitu loh. Nggak perlu. Oke? Nanti kita latihan kalau di sini. Ini dia. Kemudian kalau ada verb yang bersaudara kayak begini, misalnya take care, look after kayak ini, atau pay attention gitu-gitu, berarti mereka harus satu paket, nggak boleh dipisah. Ya tuh, bye sudah tahu tadi kalau misalnya penting. Nah ini tadi ya, yang saya bilang ada double object tadi. Oke, get kita nggak akan masuk karena dia udah bentuk variasi. Oke, sudah selesai untuk itu teorinya. Nggak usah. Sekarang, nah, ini masih kelihatan ya? Masih. Ini yang tadi saya terangin, cuma saya nggak pakai yang di sini karena yang tadi tuh kayaknya lebih jelas daripada yang ini, yang kayak cuma ditumpuk-tumpukin doang kata-katanya. Ya, sama aja sih dua-duanya. Oke, siap untuk latihan hari ini? Saya udah siapin ininya sih, latihannya sih. Kita akan berakhir di 5 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Kembali ya buat yang baru aja gabung atau tadi sempat putus, ini nanti saya upload di YouTube seperti biasa. Oke, gimana? Oke. No question? Ya, kita latihan aja ya. Yakin nih. Yes, yang on ini atau semuanya terpana gitu kali ya. Ya udah, nanti coret-coretannya
Coret-coretannya nggak usah lah ya. Ada kan di sini kelihatan tadi di video ya. Oke guys, kita berhenti dulu di sini, stop sharing. Foto dulu lah, yuk. Nggak usah lah ya. Mau foto nggak? Kalau di SMA soalnya sudah buktinya sih, tapi ya kalau di SMK kayaknya enggak sih. Oke, berarti saya stop dulu di sini ya untuk recordingnya. Wait.